Shalom adik-adik semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Kakak harap semua dalam kondisi yang sehat, yang bugar, dan bahagia selalu. Hari ini, sore ini, kembali lagi ditemani kakak Olan di ibadah sekolah minggu. Hari ini, seperti biasa, kita mau beribadah sekolah minggu, kita mau meninggikan, kita memuliakan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai dan kita mau senang-senang dong yang jelas hari ini. Tapi sebelum itu kakak minta semua sudah dalam posisi siap untuk beribadah. Dan kalau boleh ajak teman-temannya semua yang ada di rumah atau teman-temannya di sekitar rumah, boleh ikut gabung sama kita hari ini. Kita mau ibadah sekolah minggu. Kita ajak mama papa kita, oma opa atau semua yang ada di rumah. Kita mau memuliakan nama Tuhan hari ini. Haleluya. Tapi sebelum itu adik-adik, kakak undang semua kita untuk bangkit berdiri dulu. Kita mau angkat lagu penyembahan kita, Hosana. Haleluya. Haleluya. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, Adik, mari kita lipat tangannya. Kita tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan, para anak-anak sekolah minggu sudah boleh berkumpul kembali Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kami akan muji, kami akan menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami pada sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya boleh bikin kami semangat Tuhan Yesus. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami hari ini boleh berikan dengan penuh sukacita, bersukaria demi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, memberkati setiap acara yang sudah kami rencanakan Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan Yesus boleh pimpin sertai ibadah sekolah minggu ini berjalan dengan lancar seturut kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati Tuhan, kakak sekolah minggu dan teman-teman yang akan melayani hari ini. Tuhan Yesus kiranya boleh memberkati dan semangat fokus Tuhan agar boleh melayani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Bapa di surga, bila ada roh yang ingin mengganggu kami, roh tidak baik, roh jahat, kami tengking, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan ibadah hari ini kami boleh berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk beribadah pada sore ini. Kami minta pimpinkan kuasa Roh Kudus Bapa. Cukup terima kasih. Kami siap Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah pembukaan, kita udah menyembah Tuhan tadi. Sekarang kita mau semangat. Aku udah gak sabar nih mau gerak-gerakin badan nih. Kayak biasanya kalau sama Kak Olan, coba kita sedikit stretching dulu, kita mau peregangan dulu kayak gini gitu ya, kayak gini. Ayo adik-adik semua jangan lemes, kita mau kasih senyum yang terbaik, kita mau stretching sedikit aja kayak gini. Jadi terus ini kali ya. Udah oke, atau kepala digoyang-goyangin ke kanan, ke kiri terus diputar-putar gitu. Oke, udah semuanya? Oke, udah siap ya? Udah siap? Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu pertama kita Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oi, luar biasa deh semuanya. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu kedua kita. Kita mau angkat pujian hari ini. Ya, haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita semua bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan lagi yuk. Bergandengan tangan
dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Oke adik-adik, kakak senang banget nih. Semuanya semangat hari ini. Walaupun kakak lihat, tapi paling kakak bisa ngerasain nih bahwa adik-adik semua semangat seperti yang kakak rasain hari ini. Semangat banget. Lalu ketiga sekarang kita mau nyanyi. Adik-adik tahu buah roh tuh ada apa aja sih? Ayo, coba kakak sebutin. Jangan kakak deh, adik-adik sebutin. Ada apa aja coba? Apa ayo? Apa? Ayo, apa? Buah roh ada apa aja? Ada kasih sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Loh, kok kakak ngerasa lagi nyanyi ya? Kayak bernada gitu kan nyebutinnya. Tapi emang kita nyanyi lagu itu sih. Oke, adik-adik siap semua? Oke, let's go. Buah roh adalah kasih sukacita, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan di buah roh. Buah roh adalah kasih sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebab kita hidup dalam roh, berjalanlah dalam rohnya. Sebab kita hidup dalam roh, berjalanlah dalam rohnya. Buah roh adalah kasih sukacita, kebaikan, kesabaran, kemuliaan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebab kita hidup dalam roh, berjalanlah dalam rohnya. Sebab kita hidup dalam roh, berjalanlah dalam rohnya. Buah roh adalah kasih sukacita, kebaikan, sabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri. Haleluya. Tepuk tangan dan buat Tuhan Yesus semuanya. Nah, sekarang adik-adik, kita udah semangat memuji Tuhan, kita udah bersuka-sukaria, kita udah meninggikan nama Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik, kita tiba di bagian terbaiknya. Kita mau duduk diam, kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik sekarang kita boleh siapin hati kita lagi. Kita mau nyanyi lagu penyembahan tiap perjanjian dalam Alkitab. Yuk. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal, ayat, baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian yang ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal, ayat, baris ku
punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian aku punya. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau kami sudah boleh meninggikan, memuliakan dan bersorak-sorai Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati setiap kami akan mendengarkannya Tuhan Yesus. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang tunduk Tuhan, agar kami boleh layak menerima firman Tuhan. Bapa di surga, memberkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Tuhan boleh pakai dia untuk lebih Tuhan berhikmat dalam menyampaikan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati semuanya Tuhan yang akan mendengar firman ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan melalui firman ini kami boleh menjadi berkat lagi Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik di kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kakak akan membawakan renungan seorang tokoh di Alkitab, di mana kita patut belajar dari teladan iman dari tokoh tersebut. Waktu dulu kakak juga sudah membawakan bagaimana kita belajar teladan iman dari Nuh, ya, dari Ruth, ya, dan di mana semua teladan-teladan iman itu yang mengisahkan bagaimana mereka adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, di mana mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Jadi intinya semua tokoh di Alkitab tersebut melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya, yaitu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, akal budi, dan juga mengasihi sesama. Nah, sekarang kita akan belajar dari teladan iman seorang janda di Sarfat. Ya, janda di Sarfat di daerah sana ya, janda di Sarfat, daerah sana tuh kakak kurang tahu di mana letaknya, tapi yang jelas janda di Sarfat ini bukan orang Israel, ya. Janda di Sarfat ini tinggal di daerah Sarfat, ya, di daerah Sidon, ya, di mana dahulu tuh mungkin nanti ada yang tahu, ya, kalau belajar daerah Sidon itu adalah pusat pemujaan dewa Baal, ya. Jadi di situ bukan rata-rata orang Israel, ya. Jadi pusat pemujaan dewa Baal, di mana asalnya Ratu Isabel. Ada mungkin udah tahu ya cerita tentang Ratu Isabel, ya, Ratu Isabel, istrinya Raja Ahab. Nah, disitulah tempat janda ini tinggal. Jadi kalau kita kenal itu namanya jadi janda di daerah Sarfat, jadi janda Sarfat di daerah Sidon. Nah, terus Tuhan berbicara kepada Nabi Elia, pergi ke sana. Ya, mungkin sebagai kalau jadi Nabi Elia, Tuhan ngapain sih aku juga pergi ke sana? Terus disuruh bertemu dengan janda itu, minta roti, ya kan? Aduh, ya sudah. Tapi kan Nabi Elia orang yang dengar-dengaran pasti, ya, bagaimanapun hidupnya tapi Tuhan beserta dengan dia, dan Nabi Elia adalah nabi yang Tuhan pakai, ya. Dan waktu itu, zaman itu adalah zaman kekeringan, ya. Hujan nggak turun-turun. Jadi banyak orang yang miskin. Jadi maksud gini loh, di sana kan bercocok tanam. Jadi kalau hujan nggak turun-turun, jadi banyak kekeringan, terus dari mana makannya, ya. Terutama ada seorang janda ini. Nah, kakak kurang tahu di dalam situ kalau janda ini kerjanya apa, gimana. Cuman janda ini janda miskin, ya. Jadi tidak punya apa-apa. Pada saat itu miskin, ya. Dia tidak punya makanan sekalipun. Nah, sebelum kita masuk ke baca Alkitab dulu, baca ayat Alkitab ini, kakak mau cerita sedikit. Jadi pada saat itu Nabi Elia datang. Pada saat itu ada seorang janda, diri itu dilihatnya sedang memungut ranting kayu, ya, ranting kayu. Nah, ranting kayu itu gunanya untuk apa, Pak Dek? Ya, untuk masak. Ya, di sana kemarin waktu kemarin. Maksudnya dulu itu masak itu pakai kayu bakar. Nah, untuk masak, ya, dan untuk masak si janda ini mau membuat roti. Di mana janda ini punya roti. Tepungnya tinggal sedikit, ya. Tepungnya memang di sana makanya tidak nasi, ya. Roti, ya, kebanyakan roti. Terus habis itu ada minyak sedikit, ya, untuk membuat roti, ya. Jadi minyaknya tinggal sedikit, tepungnya tinggal sedikit.
Jadi istilahnya mereka makan buat berdua aja mungkin pas-pas banget, ya. Jadi di sini nanti di ayat Alkitab kita melihat. Jadi pas udah habis makan nih, udah sisa terakhir, nggak tahu lagi dapat dari mana, duit nggak ada, apa semua nggak ada, mau ngambil ngais dari mana, orang kering semuanya ya, nggak ada hujan. Nah habis katanya mereka makan, ya janda ini bilang sendiri, habis kita makan itu orang tinggal dikit-dikitnya itu, nanti kita pasti mati. Mati maksudnya nggak ada lagi makanan lagi bagi mereka berdua, janda ini dengan anaknya. Nah di sini mari kita kembali ke di ayat Alkitab, kita belajar dari teladan iman yang dilakukan ibu itu, ya. Jadi ibu itu di dalam keadaan yang tidak bagus, istilahnya di dalam keadaan krisis lah ya. Jadi Tuhan pakai janda ini dalam keadaan yang tidak baik. Nah kalau keadaan baik semua, oke semua ya udah. Tapi Tuhan pakai janda dalam keadaan yang mungkin bagi dia sendiri keadaan yang sudah putus asa, nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi yang jelas dia mempunyai roh Tuhan di dalam hatinya. Dia sangat mengasihi Tuhan. Oleh karena dia itu dengar-dengaran dengan kata Nabi Elia. Ya, jadi kita lihat dulu di adik-adik. Mari kita baca di Alkitab dulu ya. Kita baca di Alkitab dulu. Kakak sekarang ngajak adik-adik buka Alkitabnya. Adik-adik pegang Alkitab kan? Pegang Alkitab kan? Nah, pegang Alkitab kan? Nah, ya. Jadi kita buka di Alkitabnya. Nah, di 1 Raja-Raja 17 seperti di dalam tema ya, di dalam tema mari belajar dari teladan iman. Iman apa? Iman janda di Sarfat di daerah Sidon, ya. Ya, di 1 Raja-Raja 17 di situ ada ditulis ayat 7 sampai 16. Banyak ceritanya, cuman kakak membatasi di dalam ayat ini aja ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 16. Mari kita baca. Ya, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datang firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Coba Nabi Elia suruh pergi ke Sidon lagi. Ya, daerah itu bukan daerah Israel, itu daerah tempat pemujaan dewa Baal. Terus minta ke janda, minta makan, maksudnya minta roti ya nantinya ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Nah, ada ibu-ibu sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, pastikan ibu itu mikir ya, cobalah ambil kok. Aduh, bapak ini kok baru datang suruh ngasih air lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau air aja aku kasih, ya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dikasih, ya kan? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, terus minta lagi Bapak Elia, yang perempuan itu. Ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wah, sepotong roti. Tadi minta air, sekarang roti, ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Ya di rumahnya tuh ya, cuman sedikit, ya. Nah, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, ya karena masaknya sedikit, jadi sedikit kayu api yang dibutuhkan. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Bukan makan terus langsung mati, tapi nggak tahu lagi mau makan apa lagi besok, siapa lagi yang mau ngasih, ya gitu, bahannya nggak ada lagi, ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, ini ayat 13, ya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Coba bayangin, ya. Di dalam, ya, keterbatasan seorang janda tersebut, ya, disuruh dia memberikan lagi, ya. Nggak tahu perasaan janda itu gimana. Ya adik-adik bagaimana perasaannya? Kalau kakak juga agak-agak, ya bener gak sih ya, bener gak sih? Masa saya udah gak ada dikasih lagi, suruh ngasih lagi, tinggal dikit-dikitnya nih. Nah, janganlah takut. Namun, ya, ayat 14 lihat, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, ingat ya.
Sebab beginilah tadi ayat 14, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buih-buih pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Hujan masih lama, tapi mereka tetap terpelihara, ya. Tepung ayat 16 tadi udah, lalu pergilah perempuan membuat seperti dikatakan Elia, dan perempuan serta anaknya itu mendapat makan berapa waktu lamanya. Ya, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buih-buih itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, itulah mujizat Tuhan ya terhadap wanita tersebut. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih ya dari poin-poin itu yang kita patut mengerti dan kita patut tahu dan kita patut contoh dalam kehidupan kita, ya. Ada nasihat atau poin-poin tergandung dari cerita ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat dulu. Nah, jadi kalau dulu kan semua tokoh di Alkitab mungkin orang istimewa ya, orang pilihan Tuhan, orang Israel, Bani Israel orang pilihan Tuhan. Tapi janda ini bukan orang istimewa dan bukan orang Israel, namun mendapat ya keistimewaan dari Tuhan. Namun Tuhan suka akan dia, ya, sehingga dia menjadi istimewa di mata Tuhan karena apa? Ya, nanti kita lihat ya. Jadi jelas tadi kakak bilang janda ini dari Sidon. Sidon itu pusat pemujaan dewa Baal. Jadi bukan orang Israel, ya, tapi Tuhan ya memberikan mujizat kepada dia, menyertai kehidupan dia, ya. Nah, bisa lihat pada saat itu janda itu di mana udah habis, nggak ada lagi, putus asa lah. Nah, kemudian dia bertemu dengan Elia. Disitulah titik pemulihan hidupnya, ya. Jadi Tuhan ini memakai janda ini bukan dalam kondisinya yang baik, ya, tetapi justru dalam keadaan yang paling rendah. Namun dibalik semua itu, dibalik semua keadaan rendah itu, dia mempunyai hati yang sangat mengasihi Tuhan. Dia ingin dipakai Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elia. Karena dia tahu itu Tuhan yang ngomong. Ya, karena dia percaya sama Tuhan. Kuasa kasih Tuhan tidak berubah dan selalu menyertai dirinya. Ya, kita ngelihat apa sih iman yang dilakukan, apa sih kegiatan atau hal-hal yang dilakukan dia. Ya, sehingga dia mempunyai sehingga dia mendapat kedudukan istimewa di mata Allah dan mujizat Tuhan dan Allah bekerja di dalam dirinya, ya. Satu adalah janda ini mengasihi sesama, ya. Tadi adik-adik lihat dong, ya. Janda ini lagi mungut-mungutin kayu, ya. Terus datang tuh Nabi Elia, kita nggak tahu lah seperti itu ya. Kita nggak kenal orang, tahu datang, ada punya air, ya bawa kendi. Nah, aku bagi air dong gitu loh. Nah, kalau air aja bisa ya. Oke lah, bagi air, aus. Belum habis bagi air, bikinin aku dong roti. Aduh, bikinin aku roti lagi gimana? Gitu loh. Aku tinggal dikit nih, ya. Rotinya gimana? Itu buat aku dengan anakku. Nanti habis itu aku makan, aku langsung mati. Maksudnya langsung mati, nggak ada lagi yang kami makan. Tapi, ya, namanya ada roh Tuhan, roh mengasihi Tuhan di dalam diri wanita ini. Dia mengikuti apa kata Nabi Elia, ya. Jadi di dalam keterbatasannya itu, ya, mujizat Tuhan itu bekerja nggak langsung, ya. Jadi ada proses, ya, dimana pada saat itu dia mengikuti Nabi, kasih air, ya kan. Katanya kamu harus bilang gini. Pada saat udah nggak ada gadanya, tapi dia tetap melakukan perintah Tuhan, karena dia di situ dasarnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia pasti tahu Nabi Elia juga kelaparan, ya, pasti dia membuat itu. Dan dia yakin gitu loh, ya, kalau dia menolong orang pasti Tuhan mendengar dan melihat, ya. Dia mengasihi sama. Yang kedua adalah bertindak dengan iman yang benar, ya. Dia tidak hanya ramah kepada Elia, ya, selain memberikan air minum dan juga membuatkan sepotong roti, ya. Jadi dia itu yakin benar, ya, maksudnya dia ramah, ya, memberikan air dan membuatkan roti, ya. Intinya, ya, dia itu mengasihi Elia dan dia bukan hanya itu aja. Dia mempunyai iman kepada Tuhan, ya. Kalau aku mengasihi orang lain, ya, pasti Tuhan melihat perbuatanku. Intinya seperti itu. Namun ada yang ngerti ya, pada saat itu bagaimana perasaannya. Gak ada lagi yang dikasih, cuman ini satu-satunya, tapi diminta lagi dikasih. Terus kami mau ngapain? Pasti dia berpikir, iya loh, kami mau ngapain ya Tuhan? Tapi dia tetap percaya. Iman itu tidak melihat ya. Iman itu tidak melihat ya. Jadi iman itu, ya, adik-adik, iman itu ada dasar segala, ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Harapan,
Ya, jadi kita harapkan, harapan ibu itu mempunyai makanan lagi kembali. Tapi itu adalah dasarnya, yang dia lakukan adalah iman. Dia tahu Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dia melakukan itu. Dia memberikan air, dia memberikan roti. Yang walaupun habis dia berikan roti, dia berpikir, udah habis, rotinya nggak ada, habis mau memasak apa lagi, ya kan? Nah, namun mujizat terjadi. Seperti adik-adik dulu, kakak pernah, mungkin waktu kita sekolah minggu tatap muka ya, ada air menjadi air anggur, ya. Pada saat itu ikutin aja kata Tuhan, tuang, itu air menjadi air anggur. Sama seperti ini. Jadi dia memberikan roti, membuatkan roti, nggak tahu, nggak kelihatan rotinya udah habis, tepungnya sepertinya udah habis, tapi kok masih ada. Terus mereka dipelihara sampai hujan datang, ya, sampai berapa lama. Jadi ibu itu bertindak dengan iman yang benar. Pertama, mengasihi sesama. Dan pada saat mengasihi sesama, tentunya dia bertindak dengan benar, karena itu yang diminta Tuhan. Dia mengasihi Allahnya. Dan yang ketiga, ya, semua dengan itu dia memberi yang terbaik pada Tuhan, ya. Jadi pada saat, jadi ini semua tercakup di sini ya. Mengasihi sesama, semuanya memberikan. Yang keduanya juga bertindak dengan iman yang benar itu adalah memberikan, ya, apa yang dia sudah punya itu nggak ada habis-habisan, dia berikan itu dengan yakin Tuhan akan memberikan lagi, yang lebih lagi yang dia harapkan. Yang ketiga, walaupun dia belum lihat, yang ketiga memberikan yang terbaik. Yang terbaik artinya semua yang dia punya, dia nggak ada lagi. Mau bilang yang terbaik mana? Cuman itu yang dia punya. Nah, dia memberikan yang terbaik pada Tuhan, ya. Jadi dia memberikan, itu bukti nyata kalau dia sangat mengasihi Tuhan, ya. Jadi pada adik-adik bisa lihat di dalam Lukas 6 ayat 38, ya. Kalau kita, ya, memberikan berkat, maka kita akan diberkati, ya. Jadi mari kita baca sedikit Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38, kita baca sedikit ya. Kita baca sedikit Lukas 6 ayat 38. Lukas 6. Bentar. Kita lihat dulu Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Oke. Di situ ya firman Tuhan bilang ya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita memberi kepada orang lain, kita mau terima yang baik, ya, kita juga memberikan yang baik pada orang lain. Jangan dipikir yang busuk-busuk dikasih orang lain. Emang kita mau terima yang busuk. Jadi itu ya Tuhan ngajarin ya. Jadi di sini kalau berilah yang baik, berilah maka kamu akan diberi. Jadi kalau kita memberi kepada orang juga memberikan yang baik. Jadi di sini kita lihat bagaimana janda di Sarfat itu melakukan tindakan iman. Yang satu adalah mengasihi sesama, bertindak dengan iman yang benar, dan yang ketiga adalah memberi yang terbaik pada Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, tidak akan pernah kehilangan balasannya. Ya, mau itu balasannya apa dari Tuhan, ya kan? Mau itu berapa besar balasan dari Tuhan atau wujud balasan Tuhan, itu adalah hak kedaulatan Tuhan, ya. Ya, jadi kita patut bertindak senantiasa dan iman percaya pada Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang tetap setia dan berharap padanya. Jadi kita belajar teladan iman janda di Sarfat, tiga tadi ya Tuhan. Ya, tiga tadi yaitu mengasihi sesama, ya, bertindak dengan iman yang benar dan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Nah, adik-adik untuk ayat hafalan kedepannya, ya kakak kasih nih Lukas 6 ayat 38 tadi, ya. Yang tadi kakak bilang kalau kita memberi akan diberi, ya kan, berilah pada takaran sesuai. Kalau engkau memberikan, mau menerima yang baik kok, kau memberikan pada orang lain seperti engkau mau diberi, ya. Lukas 6 ayat 38, jadi tolong dicatat ya. Jadi sekian firman Tuhan. Jadi mari kita melakukan teladan iman yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini, ya. Adik-adik mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini. Dan Tuhan terima kasih Tuhan atas atas firman Tuhan itu yang merupakan Tuhan jalan berita bagi kami Tuhan, yang menceritakan dan mengajak kami merenungkan kembali Tuhan apa yang telah kami buat di dalam mengasihi Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan Tuhan, kami harus mengasihi Tuhan dan juga harus mengasihi sesama. Tuhan, biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Biarkan Roh Kudus Tuhan urapi kami setiap menit, setiap detik, supaya kami bisa melakukan firman, supaya kami bisa melakukan perintah-perintah Tuhan dalam firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Ampuni dosa kami kalau kami salah dalam kehidupan perbuatan kami sehari-hari, dan juga Tuhan mungkin dalam tadi mendengarkan firman kami yang salah atau membawakan firman kami yang salah, Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kegiatan kami Tuhan, apa yang kami lakukan, keluarga kami, kesehatan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik tetap setia ya, melayani Tuhan, baca firman Tuhan, dan setia untuk sekolah minggu, dan tetap lakukan protokol kesehatan ya, dan tetap jaga adik-adik protokol kesehatan, tetap menggunakan masker di mana adik-adik pergi ya, dan tetap ya jangan lupa berdoa sama Tuhan ya, biar pandemi cepat selesai ya, biar bisa kita bertemu, berkembali, berbakti ya. Adik-adik terima kasih. Adik-adik sekian dulu dari firman kakak ya, sampai jumpa lagi, bye bye. Oke adik-adik, gimana tadi firman Tuhan sama kakak Tiur? Biar firman Tuhan yang boleh disampaikan boleh menjadi rema buat adik-adik semua, dan boleh adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari, dan boleh terus menjadi berkat bagi sekitar adik-adik. Sekarang sayangnya Kakak akan tutup ibadah hari ini. Nanti minggu depan ketemu kakak-kakak yang lainnya. Adik tetap semangat, tetap kuat menjalani hari-harinya. Sekarang kita menutup ibadah kita hari ini, kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahmu ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih. Mari kita bersalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau di sore hari ini kami sudah boleh Tuhan beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus dengan baik Bapa. Ucap syukur terima kasih Tuhan kalau ibadah hari ini semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berbau harum Tuhan Yesus, sehingga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga memberkati Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah ini maupun tidak mengikuti Tuhan, terus yang berhalangan, tetap terus memberkati mereka Tuhan dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan setiap hari Bapa, baik sekolahnya Tuhan Yesus atau hal yang lainnya Tuhan. Biar Tuhan boleh tetap terus berkati, Tuhan pimpin, Tuhan jaga, sehingga adik-adik ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di kehidupannya Tuhan Yesus. Dan terus Tuhan, adik-adik kami boleh menjadi berkat di mana mereka berada Tuhan. Bapa di surga memberkati juga kakak sekolah minggu semuanya Tuhan Yesus yang sudah membantu atau mengikuti atau yang sedang berhalangan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus boleh terus memberkati kakak sekolah minggu, terus bukan semangat, sukacita agar terus Tuhan dapat melayani lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus dalam sekolah minggu Bapa. Bapa di surga mengucap terima kasih, memberkati orang tua dari anak sekolah kami Tuhan, seluruh keluarga Tuhan Yesus memberkati, jauhkan Tuhan dari segala bahaya jahat, sakit penyakit, kami tengking, kayak patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan boleh memberkati semua Tuhan, setiap keluarga Tuhan Yesus dari guru, anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Mengucap terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang sudah kami laksanakan Bapa. Kiranya Tuhan Yesus ibadah kami di hari ini boleh menjadi buah yang baik di mata-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga berkati setiap
apa yang kami rencanakan ke depan Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus boleh jaga, terus boleh lindungi, sertai Tuhan Yesus dalam setiap rencana kami yang akan kami lakukan ke depan Bapa. Tuhan Yesus mengingat Tuhan bahwa kami masih hidup dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan boleh tetap Tuhan dengan kesehatan daripadamu Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh dijauhkan Tuhan dari COVID ini Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh terus Tuhan beraktivitas. Kami terus Tuhan menjadi berkat di mana kami berada Bapa. Mengucap terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus di sore hari ini Bapa. Mengucap terima kasih, kami akhiri ibadah sekolah minggu di sore ini hanya dalam namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai sini dulu hari ini ya. Minggu depan ketemu sama kakak yang lebih kece lagi dan lebih semangat kita memuji Tuhan. See you adik-adik, bye. Tuhan Yesus memberkati.